Halo semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi di channel aku Cinta Delima. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe aku, yang udah following aku ya, yang udah selalu kasih support aku dari awal. Dan semoga teman-teman yang belum mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tonton publik cepat mendapatkan dan videonya dimonetasi ya, amin. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel aku, terima kasih udah mengunjungi channel aku. Thank you so much. Jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalakan tanda loncengnya sekalian agar teman-teman mendapatkan informasi video terbaru dari aku ya. Dan kalau teman-teman mungkin bisa mendapatkan sesuatu edukasi atau pengalaman di channel aku, teman-teman bisa sharing di media sosial teman-teman ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, di video aku ini aku mau ngelanjutin sharing aku masalah immigration dokumen ya. Yang kemarin di video aku yang lalu aku sudah membahas masalah status overstay aku selama 18 hari di Hong Kong. Itu kacau banget. Dan ini aku mau itu bagian satu ya, part 1 ya. Ini aku lanjutin buat yang episode kedua. Oke, aku langsung aja. Itu kemarin kan di video aku itu saya ngomong kalau umur visa kita itu mengikuti umur paspor. Aku jelasin lebih detail ya, takutnya teman-teman nanti salah mengartikan. Gini ya, umur visa kita mengikuti umur paspor. Yang saya maksud di sini adalah ketika kita mengajukan visa 2 tahun tapi ternyata paspor kita hanya setahun, maka kita hanya akan diberi visa 1 tahun ya, karena paspor kita umurnya tinggal setahun. Kenapa seperti itu? Karena visa itu kan mau ditempel ya. Kalau kita mengajukan visa aplikasi biasanya kan mau ditempel seperti ini. Jadi kan ini ditempel di sini ini. Jadi kalau paspor kita tinggal 1 tahun ya kita nggak mungkin dikasih 2 tahun. Jadi dikasihnya hanya setahun gitu ya. Bukan berarti paspor kita 5 tahun terus visa kita 2 tahun kita langsung ikutan 5 tahun, itu enggak banget ya teman-teman, enggak di garis bawah ya, enggak banget gitu. Jadi yang benar adalah ketika umur paspor kita tinggal setahun, visa kita 2 tahun, maka visa kita mengikuti umur paspor kita hanya dikasih 1 tahun ya, bukan 2 tahun gitu ya. Jadi teman-teman jangan salah mengartikan, nanti teman-teman salah mengartikan visa paspor aku 5 tahun berarti visa aku 5 tahun, nggak begitu ya. Justru visa itu lebih sedikit gitu ya, tergantung kita mengajukan gitu ya, malah itu lebih cepat dari paspor kalau paspor kita mau habis. Jadi teman-teman harus dicek detail ya, harus diperhatiin benar, nanti salah gimana sih, salah mengartikan justru bahaya gitu ya. Biasanya paspor kan 5 tahun. Nah oke, di video aku yang kemarin aku kan sharing itu bagaimana sih aku bisa sampai overstay dan segala macamnya itu ya. Ini teman-teman, kalau yang biasanya ini aku sharing aja buat yang teman-teman yang tinggal di Hong Kong, yang di Hong Kong untuk bekerja gitu ya. Biasanya kita memang dikasih visa 2 tahun ya, 2 tahun visa kerja gitu. Setelah saya menandatangani kontrak kerja aku yang baru, aku tuh dikasih 2 tahun visa kerja di Hong Kong ya. Meskipun paspor saya tinggal setahun, saya mengajukan 2 tahun kontrak kerja, saya akan diberi visa kerja selama 2 tahun. Hanya visa kerja, bukan visa tinggal ya. Jadi meskipun paspor saya hanya setahun, saya akan tetap diberi visa izin untuk kerja di Hong Kong selama 2 tahun. Dan visa tinggal itu saya jelaskan di video aku kemarin. Visa tinggal itu kita dapatkan di bandara kedatangan Hong Kong ya. Jadi visa tinggal kita akan mendapatkannya di situ ya. Jadi saya harus exit Hong Kong. Jadi di Hong Kong ada peraturan, setelah kita menandatangani kontrak kerja kita yang baru atau merenew kontrak kerja kita baru, kita diwajibkan untuk keluar Hong Kong 1 tahun ya. Dikasih kurun waktu 1 tahun minimal itu sekali. Contohnya aku tanda tangan kontrak kerja aku yang baru ini pada bulan April 2019. Jadi sebelum April 2020 saya harus minimal sekali meninggalkan Hong Kong, exit. Jadi di exit itu nanti saya masuk Hong Kong. Misalnya kita exit tuh nggak harus pulang ke Indonesia ya. Kita bisa ke Macau, bisa ke Cina. Yang penting 1 jam ya, 1 jam di luar negeri kita balik lagi, udah kita mendapat stempel di paspor kita seperti ini, complete of journey seperti ini ya. Nah itu berarti kita sudah mendapatkan visa 2 tahun gitu di Hong Kong ya. Dan itu teman-teman harus diperhatikan banget ya gitu. Jadi meskipun visa kita itu paspor kita tinggal setahun, kita akan diberi visa 2 tahun kerja. Dan visa
tinggal kita itu mengikuti visa kerja kita gitu ya. Jadi kita exit Hong Kong dulu, baru kita dikasih di imigrasi kedatangan itu kita dikasih izin tinggal 2 tahun visa tinggal. Tapi kalau paspor teman-teman tinggal 1 tahun, meskipun visa kerja teman-teman 2 tahun, teman-teman akan dikasih tahu sama imigrasi visa kerja kamu 2 tahun dan visa tinggal kamu itu mengikuti visa kerja kamu. Tapi saya nggak bisa memberikan kamu visa tinggal selama 2 tahun. Kenapa? Karena paspor kamu itu umurnya tinggal setahun gitu ya. Itu mah sudah peraturan gitu. Nggak tahu kenapa begitu ya. Sudah peraturannya begitu gitu ya. Jadi kita memang harus untuk bagaimana untuk untuk mendapatkan 1 tahun lagi visa tinggal kita, yaitu kita harus mengganti paspor kita yang baru. Kita harus kalau kita Indonesia di Konsulat Republik Indonesia, Kedutaan Indonesia sana kita bikin paspor, dan teman-teman ingat ya, bikin paspor itu 6 bulan sebelum visa kita berakhir mereka baru bantu kita bikin paspor ya. Itu kita mengajukan paspor baru. Setelah kita bikin paspor baru, kita bawa paspor baru kita sama paspor yang lama kita ke immigration department yang di tower, immigration tower yang ada di Wan Chai. Maksud aku imigrasi, pusat imigrasinya Hong Kong yang ada di wilayah kota sana, di wilayah Wan Chai itu ya. Itu di situ kita aplikasi visa memindahkan visa lama kita ke visa baru, ke paspor baru. Jadi extend 1 tahun lagi seperti itu ya, kita di extend atau kita diperpanjang 1 tahun lagi mengikuti visa kerja kita ya, seperti itu ya. Di sini juga ada saya kasih tahu juga teman-teman, sebaiknya biar kita nggak ribet nih, nggak seperti aku kena masalah overstay, teman-teman sebaiknya keluar Hong Kong kalau sudah membuat paspor baru. Karena kenapa ini masalah banget buat aku, karena paspor aku tuh tinggal 1 tahun dan aku tuh sudah nggak sabar untuk keluar Indonesia gitu, untuk exit kayak gitu ya. Biasa gitu kalau udah mau liburan itu kayak udah excited banget kayak gitu, kayak nggak bisa tunggu-tunggu gitu ya. Nah, setelah aku pakai paspor yang lama, akhirnya kan aku di imigrasi kan ya memang dikasih paspor visanya hanya setahun itu. Dan yang lebih parahnya juga, setelah saya pulang ke rumah, saya tuh nggak ngecek, saya tuh kayak udah sibuk dengan hari-hari aku, udah nggak ngecek dokumen. Nah, itulah kesalahan aku, akhirnya aku overstay gitu ya. Jadi teman-teman lebih baik keluar Hong Kong dengan paspor yang baru ya. Contohnya teman-teman habis renew tanda tangan kontrak, teman-teman bisa paspornya tinggal setahun. Jadi teman-teman tunggu 6 bulan lagi, teman-teman mengajukan paspor baru. Setelah teman-teman mengajukan paspor baru, teman-teman bisa keluar Hong Kong ya. Keluar Hong Kong, ingat ya, paspor lama sama paspor baru dibawa ke keluar Hong Kong dengan paspor yang baru. Kenapa? Karena visa tinggal kita ada di paspor yang lama gitu. Nanti kalau di imigrasi Hong Kong kan ada paspornya baru, tapi visa kamu di mana ya? Kalau paspornya kita di rumah nggak kebawa, kan kita nggak boleh masuk Hong Kong kan gitu kan? Itu masalah juga gitu. Pokoknya kalau masalah imigrasi nih, aduh, pokoknya kita kalau bener-bener nggak paham, nggak detail banget, itu ribet gitu ya. Jadi teman-teman lebih baik keluar Hong Kong dengan paspor yang baru. Tapi pas keluar Hong Kong itu paspor baru dengan paspor lama dibawa, karena paspor lama kita ada visanya di situ. Nanti imigrasi ngelihat visa kita ada di situ ya, kita bisa keluar, kita bisa lolos ya, memang karena kita ada visa di paspor yang lama. Jadi kita bawa 2 paspor. Ketika kita di depan imigrasi, kita kasih kedua-duanya ya, seperti itu ya. Nah, itu nanti di paspor yang baru, imigrasi itu akan kasih langsung visa 2 tahun di paspor yang baru ya gitu. Di paspor yang baru akan kasih 2 tahun karena paspor yang baru kita sudah 5 tahun. Jadi otomatis sama dia langsung di situ, di complete of journey itu dikasih visa di paspor baru itu 2 tahun. Nah, tapi kalau jadi kita nggak usah bikin lagi mengajukan bikin paspor baru di imigrasi Hong Kong. Nah, tapi kalau saya pakai paspor yang lama tinggal 1 tahun, akhirnya setelah saya bikin visa, bikin paspor baru, saya malah lupa nggak memindahkannya ke imigrasi, kan ribet banget ya. Jadi akhirnya jalan satu-satunya, kalau memang teman-teman nggak keluar Hong Kong pakai paspor yang baru, masih pakai paspor yang lama ya teman-teman ya. Setelah teman-teman bikin paspor baru, teman-teman persiapkan dokumen-dokumen semuanya, teman-teman ke imigrasi Hong Kong Wan Chai, ada di Wan Chai ya, Wan Chai Tower ya. Teman-teman bawa paspor lama dan paspor baru dibawa, juga bawa ID, fotokopi ID, terus teman-teman juga harus ada surat keterangan dari tempat kita kerja, dari bos apa dari company, kalau menjelaskan kalau mereka tuh memberi kita visa, extend visa selama 1 tahun lagi untuk bekerja dan tinggal di Hong Kong.
dan juga tanda tangan langsung ditandatangani ya sama company kita, jadi nggak sembarangan gitu dokumen-dokumennya juga. Dan dari saya sendiri, saya juga harus menulis surat pernyataan kenapa saya bisa overstay di Hong Kong ya. Masalahnya ya bilang aja aku lupa karena nggak ngecek dokumen, is okay ya, kita tanda tangan gitu ya. Selain itu kita membawa uang 270 dolar Hong Kong ya, atau kalau uang Indo hampir sekitar 500 ya, untuk memindahkan visa kita yang baru di imigrasi. Mindahin visa juga nggak asal loh, kita nggak mungkin langsung mindahin sembarangan ya, kita harus datang ke kantornya yang khusus mindahin gitu, nggak asal sembarangan kita pindahin ya gitu. Nah kan di sana kan ada dokumennya gitu. Nah itu seperti itu, dan aku kasih saran teman-teman usahakan datang pagi ya, jam 8 pagi. Kenapa? Karena imigrasi Hong Kong tuh hanya melayani sekitar 200 atau 300 gitu ya. Jadi mereka seperti ada lembaran formulir kecil seperti itu ya, antrian. Jadi ketika itu sudah dibagikan sama yang antri habis ya habis. Jadi kalau teman-teman datangnya terlambat, teman-teman nggak dapat nomor antrian ya, teman-teman harus nunggu besok lagi gitu. Kadang masalahnya di imigrasi itu yang masalah overstay begini bukan cuma saya, bukan cuma teman-teman, banyak banget, ada ratusan ya, satu hari itu banyak banget gitu. Jadi itu kan kayaknya seperti kalau kita mereka hanya melayani 200 atau 300 itu terlalu sedikit. Jadi kita memang harus rebutan ngantri, kita harus pintar-pintar kita bagaimana kita bisa mendapatkan kertas antrian itu ya. Nanti akan ada di situ kertas antrian kita, misalkan dikasih gitu, nanti mereka akan bilang misalkan di kertas itu kita dilayani jam 12.30. Jadi pas kita keluar dulu, karena sekarang lagi musimnya corona, jadi kita harus keluar ya, nggak boleh tunggu di dalam. Jadi kita keluar kita keluar nanti pas jam 12 kurang itu kita akan datang lagi ke counternya, kita kasih dokumen kita tadi yang kita bawa ya. Setelah itu mereka akan suruh kita tulis nomor HP, mereka akan terima kita dokumen kita tadi. Setelah itu mereka akan suruh kita tulis nomor HP, setelah itu kita akan keluar. Kenapa kasih nomor HP? Karena musimnya corona, kita nggak boleh tunggu di dalam itu tadi. Jadi kita harus nanti kalau itu sudah ready, mereka akan call kita ya. Jadi HP itu standby, kalau bisa teman-teman bawa power bank yang full ya gitu. Itu pribadi aku, experience aku kemarin. Jadi masalah overstay ini di Hong Kong itu ada, kalau buat teman-teman tenaga kerja Indonesia itu ada sepertinya ada 3 ya. Kita overstay yang nggak punya kontrak kerja, yang nggak punya majikan, nggak punya bos, dan juga nggak ada izin tinggal itu ya. Dan nomor 2 itu seperti aku, ketika aku sudah menandatangani kontrak kerja baru aku, ternyata aku lupa, setelah aku bikin paspor baru, aku lupa untuk extend visa aku setahun lagi ke imigrasi. Nah itu nomor 2. Yang nomor 3 yaitu ketika pemerintah Hong Kong mengharuskan kita keluar dari Hong Kong dalam kurun waktu 1 tahun, tapi kita nggak keluar. Jadi teman-teman udah overstay karena teman-teman paspornya belum mendapatkan stempel visa di imigrasi Hong Kong sana. Jadi itu juga overstay. Oke, itu tadi sharing-sharing dari aku masalah ke-immigration ya. Jadi teman-teman harus diperhatikan ya, dicek banget kayak gitu dokumen-dokumennya teman-teman. Dan terima kasih banyak yang udah selalu nyimak video dari aku. Kita ketemu lagi di video aku selanjutnya.